ya luar biasa sekali kalau untuk saat ini. Ya, karyamu mana? Dari karyamu atau dari karya orang lain? Non musisi bisa hidup nggak? Kalian itu musisi. Sekecil apapun, seburuk apapun, tetap kalian harus punya karya. Mereka sudah memakai AI. Originalitas kalian itu penting. Kamu menuju kebodohan yang tidak kamu sadari. Nah itu sama rata semua. Lah ya itu mesin namanya mesin. Nggak ada humannya sama sekali. Nggak enak, nggak bisa masuk hati. Nama saya Bahtiar, biasa dipanggil Kiblo. Saya gitaris dari band The Cross dan drummer dari grup kontemporer Sholawat Ki Ageng Wali. Ada, karena kita main musik, nomor satu, kita dari hati. Jadi kalau kita sudah bicara kita main musik dari hati, ketika kita sudah di depan kita main musik apa itu, misalkan kita genre metal, ya pasti arah kita itu ke hati. Jadi kita nggak kepengaruh apapun. Misalkan kita genre di sholawat itu ya, sholawatnya kan sangat mungkin sangat bertentangan gitu. Tapi menurutku enggak, tergantung kita sendiri aja. Jadi semua itu kita nikmati dulu lah. Nomor satu kita pasti harus menikmati dulu. Apapun kalau kita menikmati, itu nanti hasilnya akan baik. Saya kenal musik dari SD. Jadi kelas 6 SD waktu itu dari bapak ya. Kebetulan di rumah dulu bapak punya sound. Jadi setiap hari itu yang diputar itu lagunya Rhoma Irama. Jadi salah satu pengaruh terbesar dalam diri saya untuk bermain musik ya Rhoma Irama dan Soneta. Oh besar banget. Karena saya sudah kedoktrin mungkin ya dari kecil. Jadi tiap hari lagunya Rhoma Irama. Kok enak ya musik. Saya jadi gitu. Padahal dulu saya nggak ada gambaran saya jadi musisi atau jadi apapun, nggak ada. Tapi ketika itu berulang-ulang sampai beberapa tahun, akhirnya kelas 1 SMP, saya mau kursus nih. Pak, aku kepingin main drum. Bahkan waktu itu masih kecil, berubah-berubah. 3 bulan, Pak, aku kepingin main gitar. Akhirnya saya kursus semua. Saya membentuk grup musik pertama kali SMP kelas 2. Dulu waktu di SMP booming-boomingnya itu ungu, gitar band, bass band. Awal posisi drummer. Terus di band saya yang kedua, di kelas 3 SMP, saya jadi gitaris dan lead vokal. Jadi kalau orang melihat saya itu membingungkan, sangat membingungkan. Ini, kamu ini sebetulnya apa? Ini basicnya di apa? Musik. Kalau sudah aku bilang musik kan global. Jadi kalau bilang musik itu orang yang misalnya kru ini bagian apa mempersiapkan kabel atau apa, ya saya bilang dia punya pengaruh di musik karena tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa. Jadi saya sangat menghargai sedetail apapun, bahkan kalau ya mohon maaf dikatakan kru ya, buat saya kru itu sangat penting. Tidak bisa kita kerjakan satu orang, kita butuh ya kalau kita ngobrol, makanya pentingnya chemistry. Jadi kenapa di suatu band itu kan biasanya ada uh, gesekan-gesekan kecil itu biasa. Yang terpenting kita chemistry dulu. Jadi kita nggak usah main musik dulu lah, kita ngumpul dulu aja. Misalnya kita ada berlima nih, kita orang 5, tiap hari aja kita ngumpul, ngopi, ngobrol. Nggak usah ngobrol musik, nggak usah main musik. 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, udah kita main musik. Jadi pasti. Ikatan hati.
Karena kita kalau kita lihat dari apa, kita melihat skill kan kita lihat dari pikiran kita. Jadi kita berpikir, wah skillnya bagus, wah pasti nanti kalau main musik bagus nih. Belum tentu. Karena ketika skillmu bagus tapi hatimu tidak nyambung dengan teman-temanmu, nggak bisa kamu main. Pasti. Ya luar biasa sekali nih kalau sudah saat ini. Ya, eh, yang dihadapi saat ini nih, kita menghadapi era di mana kita dimudahkan segalanya. Pasti. Tetapi itu bukan jaminan nomor satu. Jadi di mana sekarang kita semua dipermudah, tetapi kreatif kita turun level. Kalau dulu kita mau main musik aja sulit. Jadi kalau mau main musik kita ke studio, kita harus punya uang. Studio tidak gampang. Misalkan ada suatu daerah ada studio, ya udah satu itu pun ngantri. Kita harus rela antri, kita harus atur jadwal dulu. Itu masih mau latihan. Kalau mau ngulik lagu di rumah, kita dulu pakai apa ya istilahnya, pakai tip kompo itulah. Itu sampai di rumah itu tombol playnya rusak, jadi harus ditahan. Dulu adik saya sering, kamu nggak usah kemana-mana, pencet ini. Jadi sampai sampai rusak ya. Ya kalau dulu tantangannya kita di apa, mungkin kita keterbatasan mungkin ya. Jangankan untuk record, wah belum terarah ke arah recording atau apa, belum, sangat jauh dulu. Kalau sekarang kan kita udah dimudahkan sekali nih. Kita mau latihan aja di rumah bisa loh. Sekarang kita mau beli apa terjangkau loh. Mau beli gitar misalkan, aku punya uang 500.000, kamu udah pasti punya gitar bagus. Kalau dulu pinjam, aku festival band dulu sewa. Jadi sebegitu effortnya dulu. Jadi kalau aku lihat musik zaman sekarang enak kalian, tapi kenapa kalian nggak benar-benar serius dalam bermusik? Kalau yang dilakukan mungkin sudah benar, tetapi kalau menurut saya ketidakseriusannya, karyamu mana? Dengan kondisi sekarang yang serba enak, serba digitalisasi, kalian mau apa aja sekarang, kalian ingin terkenal lebih gampang sekarang daripada dulu. Dulu kalau kita nggak ke Jakarta nggak punya nama. Ya, kalau di Malang aja ya udah kamu terkenal di daerahmu sendiri. Sekarang kamu nggak perlu ke Jakarta, kamu HP-mu kamu pakai buat video, udah selesai, kamu bisa terkenal. Nah, tapi dalam tanda kutip nih, kalau saya pribadi, terkenalmu dari mana dulu? Dari karyamu atau dari karya orang lain? Kalau dari karyamu, luar biasa, salut. Tapi kalau dari karya orang lain, nah itulah bentuk ketidakseriusanmu dalam bermusik. Ya, terbukti sampai sekarang saya bisa hidup, walaupun dengan apapun. Kalau problem kan namanya manusia pasti punya problem semua ya. Nah, kalau saya balik, kalau kita bukan, misalkan nih, kamu seorang musisi, bisa hidup nggak? Oh bisa. Terus saya balik pertanyaan, non musisi bisa hidup nggak? Itu aja pertanyaan. Karena kan yang menentukan kan bukan kita. Nah kalau kita bertanya seperti itu kan, kita nggak percaya sama yang kuasa gitu. Itu aja. Kalau menurutku sih, ya pernah sih, ya tantangan sendiri. Jadi dulu diremehin, kamu sopo, iso tadi wong tuh kok main gitar, main musik, tapi tadi opo. Ya aku simpel aja. Lah hidup seseorang kan
nggak bisa ditentukan sekarang. Kita nggak tahu ke depan. Ya dulu aja sebenarnya, kamu nggak ngerepoti sampean. Nggak jawab saya gitu. Udah, simple. Titik terendah waktu itu saya pernah ke Jakarta. Jadi saya itu kan ya namanya orang punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan. Jadi saya ke Jakarta. Di Jakarta nggak ada siapapun yang kenal. Dan saya di sana untuk, lah itulah yang buat saya buat pegangan. Dari mana kamu bisa hidup? Dari main musik. Musisi kamu bisa hidup. Terbukti saya di Jakarta nggak punya siapa-siapa. Saya di sana selama 1 bulan. Saya bisa hidup, saya bisa pulang. Dari apa? Dari gitar. Jadi apa yang saya punya? Saya punya suara, saya punya tangan, saya punya skill. Ya udah, ya saya harus bertarung saya gitu. Jadi saya ngamen, real saya ngamen. Untuk apa? Ya untuk menghidupi saya sehari-hari. Sampai saya ketemu sama seseorang, sama teman, dan akhirnya saya dibawa pulang ke Malang. Dan di Malang saya main musik lagi sampai saat ini. Saya berhenti main di kafe itu sejak tahun 2024 kemarin. Dari 2023 lah. 2024 sudah nggak begitu aktif. Jadi sekarang lebih fokus ke grup sih. Jadi kedua grup yang saya ikuti itu lebih saya fokuskan karena ketika saya, ya mohon maaf nih, saya bukannya saya ini uh, membandingkan dengan yang biasa main di kafe. Kalau saya kan udah lama di bertahun-tahun. Menurut saya dengan dua grup ini saya bisa eksplor. Kreativitas saya keluar semua. Ide-ide saya dari hati saya keluar semua. Udah selesai. Nah mungkin ini pesan saya ya, ini pesan untuk teman-teman, untuk saudara-saudara saya yang main di kafe. Nggak apa-apa, kalian teruskan. Tetapi kalian jangan lupa, kalian itu musisi. Sekecil apapun, seburuk apapun, tetap kalian harus punya karya. Kalaupun kalian masih main di kafe, kalau ada kesempatan, bawa karya kamu. Bagus itu. Pengalaman unik pernah. Jadwal bareng. Unik sekali itu. Dan yang terjadi akhirnya saya bagi waktu. Jadi jadwal itu barengan. Yang satu di Kasembon, yang satu di Gunung Kawi. Sangat berlawanan arah. Dan itu jamnya persis sama. Dan apa yang terjadi? 1 jam saya ke Kasbon, perjalanan kurang lebih 1,5 jam kurang lebih. Saya ke Gunung Kawi. Dan poin yang saya pegang yang pasti, komitmen. Jadi ketika kita komitmen kan, kita ini harus ya benar-benar tanggung jawab. Nah itulah pentingnya chemistry. Dikembalikan lagi. Kalau ketika teman kita nggak chemis, ketika saya berangkat ke Kasebon, pasti yang teman-teman di Gunung Kawi, gak komitmen. Tapi ketika saya ke Gunung Kawi, bagaimana nasib teman-teman saya yang di Kasebon? Kamu nggak komit. Jadi saya dua grup ini saya kumpulkan. Saya bilang punya saran buat aku itu. Tapi aku udah pegang gini. Jadi aku udah pegang. Aku harus gini udah pegang. Jawaban mereka apa? Sama. Ya lah iso oleh kabeh. Wis ya, deal ya, deal. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bahkan sampai di dua grup ini
ini ngantar di tengah-tengah, yang ini jemput di tengah-tengah. Itu kalau kita nggak kebis nggak akan terjadi seperti itu, ya. Dan setelah itu, jadi ya pengalaman lagi. Ini sempet kan namanya saya nggak enak kan, saya kalau nanti ya kalau edisional nggak mau mereka. Wes karena gue lek barengannya loh ya enggak. Gue lek karena lek awak mungko tak kalau no edisional. Kamu malah kok gampang no bahasanya gitu. Jadi istilahnya ya pasti wis edisional pasti gitu. Makanya mereka nggak mau. Ya bukan karena apa-apa. Kalau dihitung pengaruh, semua pengaruh. Kalau mereka bilang kamu pengaruh di sini, kok tinggal ya nggak iso. Semua pengaruh buat saya. Bahkan driver yang ngantar kita itu pengaruh besar. Coba kalau dia sakit, bingung kan kita. Ya walaupun teman-teman bisa nyetir, kan kalian harus repot, capek 2 kali lipat, nggak bisa istirahat. Jadi elemen di luar musik pun bagi saya sangat penting. Ketika kita berangkat bersama itu, ya udah kita satu kesatuan, kita nggak bisa dipisah. Pertanyaan Anda sudah saya alami. Jadi ya saya ini kan biasa sama teman-teman buat jingle di beberapa tahun terakhir, jingle perusahaan, jingle kampanye, apa itu kita bikin. Jadi di 2 tahun terakhir kita nggak ada tawaran job untuk bikin jingle karena mereka sudah memakai AI. Jadi itu tantangan terberat kita sebetulnya. Nah, yang antisipasi yang saya lakukan sama teman-teman nih, ya saya kampanye. Jadi saya keliling ke teman-teman, terutama teman-teman yang pintar dalam hal digital ini ya. Ini juga saya bilang, boleh kalian menikmati teknologi sekarang. Tapi kalian jangan lupa bahwa originalitas kalian itu penting. Karena ketika kalian hanya mengandalkan dari AI, ya mohon maaf, itu sama saja dengan kamu menuju kebodohan yang tidak kamu sadari. Jadi manfaatkan teknologi, jangan kalian yang dimanfaatkan sama teknologi itu sendiri. Ya memang berat, sangat berat. Tapi mau bagaimana? Kita harus hadapi, kita harus jalani. Dan ya itu sebetulnya jadi salah satu poin-poin tersendiri buat saya. Sudah beberapa kali ada kasus-kasus. Ya ini teman yang istilahnya cerita ke saya, gimana mas, sepi, saya nggak ada pekerjaan lagi karena ini bla 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 bla. Ya dari situ saya berpikir, ya kita kembalikan lagi ke manusianya. Makanya kalau sebagai pelaku kita kan cuma bisa berusaha. Nah, untuk yang lainnya sebagai penikmat ini juga harus kita kampanyekan juga. Bahkan sempat debat beberapa bulan kemarin. Jadi ada ini ya, orang yang mungkin hanya dengar musik, play musik dari AI, tak dengar enak ini lagunya ini, langsung tak dengerin, belum sampai ref, masih intro song AI mesin. Ora iki grupe sing nyanyi iki AI iku mesin. Orang ini awakmu kok iso yakin nek iku bukan AI, dari mana? Loh, lagi perfect ini mau enak loh. Ya amat sewu, mohon maaf, saya ini pelaku manusia ini kan ada naik turun. Suatu misal kita main drum nih, kamu mukul snare tas 4-5 kali kedukan, pasti ada velocity yang nggak sama.
Jadi ada power yang nggak sama. Nah itu sama rata semua. Lah ya itu mesin namanya, mesin. Nggak ada humannya sama sekali. Dan kamu kalau nggak percaya, akhirnya tak buktikan. Ini kan karakter AI semua sama. Tak buktikan dengan lagu yang lain. Kamu dengar, sama nggak? Akhirnya sadar ya, oh iya ini. Kalau kamu pengen tahu prosesnya gimana, ayo ikut aku. Saja. Kamu punya lirik apa? Jangan lirik, kamu punya cerita aja lah. Kata-kata apapun, tak masukin. Ketika udah dimasukin, jadi sebuah syair atau lirik, tinggal kita nempelin musik. Udah, ini udah jadi. Ini yang kamu bilang kemarin sampai benar-benar kamu yakin ini grup yang memainkan. Iya, ternyata semudah itu. Hanya hati-hati. Hati-hati zaman sekarang. Itu masih satu bidang musik, belum yang lainnya. Kalau lainnya mungkin saya kurang paham juga. Gitu. Yang jelas, kalian harus menilai apapun untuk saat ini, jangan segampang itu. Cerna dulu, sadari dulu. Yang penting itu kamu sadar dulu. Nah, nanti kalau kamu udah sadar, nanti hatimu yang harus berbicara nih. Kalau kamu dengerin lagu orang, pasti masuk ke hati. Contoh kita dengerin lagu Chrisye yang bener-bener originalitasnya Chrisye sangat luar biasa. Kita dengerin 1-2 kali, langsung aja di hati. Coba kamu dengarkan lagu sekarang yang memakai AI. Nggak enak, nggak bisa masuk ke hati. Sangat nggak bisa. Kalau ketika kamu main musik tidak dari hati, yang pasti itu akan menjadi sebuah sampingan. Tapi ketika kalian main musik dari hatimu, dari dirimu, bukan sampingan lagi, yang lain yang sampingan. Jadi misalkan kamu sudah bekerja, tapi dasarmu main musik, itu pasti nanti musikmu jadi sampingan. Karena kamu berat dengan pekerjaan apapun itu. Tapi ketika kalian main musik dari hati, contohnya, ya saya sendiri yang saya alami, saya main musik, enggak cuma main musik sekedarnya. Jadi kalau aku dapat pekerjaan dari musik, berarti kan itu sampinganku. Jadi yang saya alami selama saya main musik dari 0 sampai saat ini, itu kalau boleh saya bicara, 80% penghasilan saya dari musik. 80% lebih. Jadi kalau saya nggak kenal musik, kalau saya bukan pelaku musik dari dulu, nggak konsisten, mungkin nggak tahu nasib saya seperti apa mungkin ya. Kita kan ya memang konsisten, istiqomah itu kan berat. Tapi ketika kita sudah menemukan titik di mana kita tahu bagaimana konsisten itu penting, ya pasti kita sanggup melakukan. Jadi kalau buat saya dapat pekerjaan apa nih, misalkan saya dapat endorse atau dapat apa, itu kan dari, kalau nggak saya main musik dari mana. Jadi kalau ketika saya dapat rezeki di luar, ya saya kembalikan lagi, ini yang ngasih saya siapa, oh dari ini, saya urut lagi, ini temennya ini siapa, ini ya temen saya satu band, udah selesai. Jadi lingkaran itu harus kita jaga. Kalau kita bisa jaga ya nggak perlu takut kita. Ya kan kebanyakan anak-anak sekarang takut. Jadi takut, aku main musik toh oleh tuh di. Aku main musik toh. Iya kebutuhan. Nah, itu kadang-kadang menjadi sebuah ironi kalau menurut saya. Itu doamu sendiri loh. Kalau saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Jadi ya sudah, saya main musik. Bagaimana caranya saya hidup dari musik? Bagaimana caranya musik ini bisa menghidupi saya? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Apa kita harus apa? Mungkin diri kita sendiri yang tahu. Gitu. Kalau pesan saya sekarang,
yang terjadi. Mungkin tadi kita bahas AI, untuk sekarang mungkin yang di lapangan yang terjadi apa. Jadi kalau pesan saya, ya mohon maaf sebelumnya kepada semuanya musisi dimanapun, kalian jangan terpaku dengan komunitas. Jadi komunitas apapun, komunitas musik atau komunitas apapun, tetap kalian harus berkarya dengan diri kalian sendiri. Komunitas sebagai wadah, sebagai jalan. Kalian harus lihat sebagaimana komunitas itu. Kalian harus lihat arahnya kemana komunitas itu. Kalau kalian rasa komunitas itu hanya mementingkan segelintir orang, hanya menguntungkan sebeberapa orang saja, ya jangan ikuti. Jangan semua komunitas kau masuki. Itu akan membunuhmu. Tapi dengan catatan, jangan dimusuh juga. Kan kita berteman gak harus berkomunitas. Saya berteman dengan Anda, saya berteman dengan siapapun. Nggak perlu kan kita satu komunitas, tapi kita tetap teman baik, kita saudara. Kita sama-sama musisi. Nah, untuk masuk ke wilayah itu, ya kalian harus pikir-pikir dulu. Kalian harus lihat dulu. Karena, ya mohon maaf sekali lagi. Ini kalau ngomongin komunitas, kalau untuk saat ini, nggak ada komunitas yang tidak berkepentingan. Semua ada kepentingan masing-masing. Pasti. Ya mungkin agak sedikit menyakitkan. Mungkin saya agak sedikit menyakitkan teman-teman, yang saya mohon maaf. Tapi ini yang terjadi loh. Yang terjadi seperti ini. Terutama saya pesan kepada adik-adik saya ya, baru-baru punya grup, baru main musik. Kalian boleh kenal sama siapapun, komunitas apapun, tapi untuk masuk ke dalam kalian harus lihat dulu. Karena ya kita kembalikan lagi, ketika komunitas itu sehat, silahkan kalian masuk. Ketika komunitas itu sehat, bisa membawa kamu ke jalan untuk berkreasi yang lebih baik, silahkan. Tetapi kalau kalian sudah lihat itu tidak sehat, itu bla bla bla, ya jangan dimasuki. Nanti akan membunuh, yang pasti itu terbunuh kalian. Jadilah dirimu sendiri, jadilah musisi yang kreatif. Dan satu lagi mungkin tambahan, masih ada waktu ini ya, santai ya. Untuk teman-teman yang cover, kalau bisa kalian bikin karya, buat lagu seburuk apapun, menurut kalian buruk, menurut orang belum tentu. Kalian dengar lagu kalian sendiri, enak laguku, ternyata orang enak lo lagumu. Kalian nggak bisa memutuskan itu dengan telingamu sendiri, karena telingamu ada batasnya. Tapi kalau telinga orang banyak kan pasti responnya masing-masing. Jadi kita harus berkarya. Kalau ada teman yang sukses dari cover, yang booming dari cover, jangan berhenti di situ. Naikkan levelmu. Jadi sayang sekali kalian bisa main musik, kalian punya kualitas, tetapi kalian membawakan karya orang. Sayang sekali. Jadi makanya kan kita kembalikan lagi kepada hati kita. Kalau kita main musik dari hati, kita nggak akan puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Bahkan kalau kita benar-benar serius, kita punya lagu 1, 2, 3, nggak akan kita puas dari situ. Pasti kita lebih semangat lagi, lebih ingin lagi. Aku sih punya ide, aku sih punya ide. Dan sekarang kita udah dimudahkan sekali untuk teman-teman musisi, adik-adik saya musisi, kita sangat-sangat dimudahkan. Ayo kita manfaatkan. Kalau memang kalian membutuhkan saran, bantuan dari senior, dari siapapun, saya selalu siap. Saya siap kemanapun, saya siap untuk siapapun.
Karena saya nggak sendiri, saya punya teman, saya punya banyak grup-grup yang kita saling support. Jadi kalian harus punya karya, itu wajib, itu mutlak. Kalau kalian menganggap diri kalian itu musisi, kalian bisa main musik, tunjukkan karya kalian.